Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, 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 pagi. Apa kabarnya semua anak-anaknya Miss? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada hari ini kita akan merangkum kembali atau Miss akan mengingatkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, ya. Namun sebelum itu, mari kita berdoa bersama. Ada yang hafal doa sebelum belajar? Kalau sudah hafal, alhamdulillah ya. Nah, mari kita bersama berdoa sebelum belajar. Bagi yang non-muslim, berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Nah, Miss yang tadi Miss bilang, hari ini kita akan belajar rangkuman tema 2, subtema 3 tentang gemar menggambar. Masih ada yang ingat apa saja materi kita tentang gemar menggambar? Oke, nah pada kesempatan ini yang akan kita bahas kembali yaitu ada bahasa Indonesia, PPKN, matematika, ada SBDP, ya. Ini semua adalah muatan pelajaran tematik, ya. Dan yang pertama, kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Apakah anak-anakku masih mengingat apa saja materi bahasa Indonesia yang sudah kita pelajari? Ada yang masih ingat? Ya, untuk bahasa Indonesia itu kita sudah belajar tentang, coba diperhatikan ya, ada posisi duduk yang benar saat menggambar atau menulis. Bagaimana posisi duduk yang benar saat menulis? Posisi yang benar saat menulis yaitu posisinya harus duduk tegak, ya. Tegak itu berarti badannya lurus, ya. Posisi badan ketika duduk itu lurus, tidak ke samping kanan seperti ini dan tidak juga terlalu maju seperti ini ke depan, ya. Coba dilihat gambarnya. Yang ini ya, ini posisi duduk yang benar. Coba diperhatikan belakangnya itu lurus, ya. Nah, bagaimana posisi duduk yang benar saat membaca? Ada yang tahu bagaimana? Ya, posisi duduk yang benar saat membaca itu seperti ini, yaitu badan harus tetap tegak dan buku diletakkan di atas meja, tidak dipangku ya. Coba diperhatikan gambarnya. Ini posisi membaca yang salah dan ini yang benar. Bagaimana? Semuanya sudah melakukan di rumah saat membaca? Kalau sudah melakukan berarti anak-anaknya Miss hebat semua ya. Oke, kita lanjut. Materi berikutnya masih bahasa Indonesia. Yang kita pelajari juga tentang posisi tangan yang benar saat menulis. Bagaimana posisi tangan saat menulis? Yaitu pensil berada di antara ibu jari dan telunjuk. Ini ibu jari yang biasa kita bilang jempol ya. Dan ini telunjuk ketika biasa kita menunjuk sesuatu. Jadi pensil berada di antara ibu jari dan telunjuk, ya.
Jadi ketika kita memegang pensil berarti berada di tengah seperti ini, ya. Ini berada di antara. Berarti ini sudah di tengah ya, ada ibu jari dan ada jari telunjuk, ya. Ini yang dimaksud ya. Nah, coba diperhatikan gambarnya. Ini cara memegang pensil yang salah. Ini yang tadi Miss bilang, ujung ibu jari telunjuk dan jari jempol ya, pensilnya berada di antaranya. Nah, sekarang kita lanjut. Apalagi ya tentang bahasa Indonesia? Nah, bahasa Indonesia yaitu kita juga mempelajari bagaimana cahaya yang benar saat membaca atau menulis, ya. Ketika kita membaca, kita membutuhkan cahaya yang terang atau cahaya yang cukup untuk membaca ataupun menulis. Coba anak-anakku rasakan bagaimana ketika membaca di tempat gelap. Apakah penglihatannya bagus atau bagaimana dibandingkan membaca di tempat yang terang? Ketika membaca di tempat terang, itu membuat mata kita nanti lama-kelamaan akan menjadi sakit, ya. Itu karena mata kita berusaha melihat di tempat yang gelap, ya. Nah, pada saat membaca, jarak buku tidak boleh terlalu dekat. Ini tidak boleh terlalu dekat seperti ini membaca, ya. Tidak boleh juga terlalu jauh seperti ini. Karena kapan terlalu jauh, kita tidak bisa melihat apa yang dibaca. Selanjutnya, coba diperhatikan gambarnya ya. Ini di tempat yang gelap dan ini di tempat cahaya yang cukup. Anakku harus membaca atau menulis di tempat yang terang ya. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu tentang PPKN. Ada yang tahu apa yang kita sudah pelajari pada pembelajaran PPKN? Untuk PPKN, kita sudah mempelajari tentang kegemaran. Ada yang tahu kegemaran itu apa? Kegemaran itu berarti kesukaan. Kita gemar, kita suka melakukan sesuatu. Misalnya anak-anakku suka bermain bola. Berarti anakku gemar bermain bola. Misalnya Miss suka bermain bulu tangkis. Berarti Miss kegemarannya bermain bulu tangkis. Ada juga yang suka menggambar. Berarti kegemarannya menggambar, ya. Berarti kegemaran itu berarti kesukaan terhadap sesuatu. Seperti gemar menggambar, gemar berolahraga, gemar menari, ataupun gemar membaca buku atau komik. Pasti anak-anakku di rumah memiliki kegemaran yang berbeda-beda. Ada yang pasti gemar mewarnai, melukis, ada yang gemar bermain sepak bola, ada yang gemar bermain boneka, ada juga yang gemar membaca buku. Ya, di rumah pun seperti itu. Ayah sukanya bermain bola, adik sukanya bermain sepeda, kakak sukanya bermain bola, ibu suka memasak, ya. Jadi setiap orang itu memiliki kegemaran. Karena setiap orang memiliki kegemaran yang berbeda atau kesukaan yang berbeda, kita harus itu selalu menghargai. Ingat ya, selalu menghargai kegemaran orang lain, ya. Kalau perlu, ketika orang lain membuat karya atau berprestasi dalam melakukan kegemarannya, kita harus memuji hasil karyanya atau usahanya, ya.
Dan tak lupa ketika kita dipuji, kita ucapkan apa? Ya, kita mengucapkan terima kasih. Ya, ucapkan terima kasih saat dipuji sama orang lain. Bisa ya? Oke, yang ketiga, pembelajaran kita tentang matematika. Matematika, masih ada yang ingat? Matematika itu kita mempelajari bentuk-bentuk benda. Bentuk benda yang kita pelajari ada berbentuk bola, ada tabung, balok, dan kubus. Dari keempat bentuk benda ini, apakah ada yang masih ingat yang bagaimana itu? Yang bagaimana itu bentuknya bola, yang bagaimana itu tabung, yang bagaimana itu balok, dan yang bagaimana itu kubus. Nah, sekarang kita akan membahas kembali. Jadi, disimak ya. Yang pertama kita bahas yaitu kubus. Kubus itu bentuknya kotak. Bentuknya kotak ya, ukuran sisinya sama. Ada yang tahu sisi itu yang mana? Sisi itu, coba diperhatikan gambarnya. Ini bentuknya kotak. Ini kubus ya, berbentuk kotak. Dia sama panjangnya dan sama lebarnya. Dan sisinya itu, ini adalah sisinya. Yang di bagian depan ini sisi, yang kanan ini sisi, ini yang di belakang juga sisi. Dan ketika dibuka, kubus ini dibuka akan menjadi seperti ini. Jadi ada 6 kotak yang ada sehingga menghasilkan satu kubus. Nah, ini adalah sisi-sisi dari kubus. Panjang dan lebarnya sama. Ya. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Apakah ada benda yang bentuknya seperti kubus? Nah, kita coba lihat contohnya yang Miss tuliskan. Ya, ini yang sering biasa kita mainin sama-sama. Ada Rubik ya. Kemudian selain Rubik, ada juga ini adalah kotak kado. Kotak kado yang dimaksud di sini adalah kotak kado yang ukuran panjang dan lebarnya sama. Ya, nanti anakku menganggap semua kotak kado itu kubus. Tidak ya, perhatikan panjang dan lebarnya. Karena ada juga itu kotak kado yang agak panjang. Kapan dia agak panjang? Itu berarti dia balok. Ya, jadi yang dimaksud di sini kotak kado yang betul-betul seperti kotak yang panjang dan lebarnya sama. Ya, mengerti ya? Oke, yang kedua itu tentang balok. Balok itu yang bagaimana sih? Ya, balok itu seperti kotak tapi dia panjang. Ya, tapi dia panjang. Dia tadi mau sama dengan kubus. Cuma bedanya, kubus tadi itu betul-betul kotak yang sama panjang dan lebarnya. Sedangkan balok itu dia panjang. Tidak sama panjang dan lebarnya. Tetapi dia juga memiliki 6 sisi. Nah, ini adalah balok. Dan ketika dibuka dia akan seperti ini. Coba kita perhatikan. Coba perhatikan sisi 1. Sama tidak dengan sisi nomor 4? Sisi 1 itu misalnya ini bagian depan. Sama tidak dengan yang di samping kanannya? Dia akan berbeda. Ya, maka dikatakan ini adalah balok. Beda ya sama kubus tadi. Kalau tadi kubus itu sama-sama panjangnya, sama-sama lebarnya. Sedangkan balok itu berbeda ya. Nah, kalau balok ini yang bagaimana sih contoh-contohnya? Nah, yang Miss tuliskan di sini coba diperhatikan. Ya, ada ini gambar apa? Pasti anakku sering bawa kalau ke sekolah. Ya, ini adalah penghapus. Coba diperhatikan penghapusnya. Apakah dia kotak yang sama panjang atau lebarnya, atau kotak yang berbeda panjangnya.
Kapan dia berbeda panjangnya seperti ini kan panjang. Ini berbentuk balok. Nah, selanjutnya adalah kotak tisu. Ya. Nah, anakku bisa melihat di sini. Ini adalah kotak tisu. Ini panjang di depan, ini depan panjang ya. Nah, ketika di sini ini pendek. Berarti ini tidak sama ya. Ini yang dimaksud, ini adalah sisi, ini juga sisinya, ini juga sisinya. Coba kita hitung sama-sama. Sisi 1, 2, 3, 4, sisi atas 5, dan sisi bawah 6. Ini adalah yang dimaksud sisinya. Ingat ya, berarti sisinya balok tadi sama kubus itu ada 6. Itu tadi yang dimaksud sisi-sisinya. Bagian samping kanan kiri, bagian depan, bagian bawah, bagian atas ya. Selanjutnya yang kita pelajari yaitu tabung. Kira-kira tabung itu yang bagaimana? Tabung itu bentuknya seperti kaleng. Ada yang tahu kaleng? Ya, kaleng itu di rumah pasti banyak. Apalagi yang sering minum susu, ya. Kaleng itu memiliki 3 sisi. Yang sebelah, coba diperhatikan, ada atas atau biasa kita bilang tutup. Ada bawah itu yang biasa kita bilang alas. Dan yang di sekelilingnya itu yang menutupi tabung itu sendiri ya. Berarti tabung itu ada 3 sisinya. Contohnya apa ya? Ya, contohnya itu gelas. Gelas itu bentuknya seperti tabung. Ya, ada samping kanan kirinya, ada alasnya, ada bagian atasnya, ya. Ya, susu juga ini kotak ini kaleng susu ya. Coba diperhatikan kaleng susu. Ini bentuknya tabung ya. Ini bentuk tabung. Dan nanti kalau ditanya, ini kalau kaleng susu bentuknya seperti apa? Apakah dia kubus? Apakah dia balok? Apakah dia tabung? Ya, ini bentuknya seperti tabung. Dan yang terakhir yaitu bola. Pasti kalau bola sudah sering lihat semua. Bola itu bagaimana bentuknya? Bentuknya seperti lingkaran ya. Memiliki 1 sisi. Coba kita lihat. Ya, ini adalah bola, bentuk bola, ya. Contohnya, ini bola sepak, ini bola basket. Masih banyak yang lain contoh-contohnya ya. Miss hanya menyebutkan beberapa. Misalnya Miss sampaikan seperti ini. Kira-kira itu kalau misalnya itu lemari. Lemari itu di rumah berbentuk apa ya? Apakah dia bentuknya bola? Apakah dia bentuknya tabung? Apakah dia bentuknya kubus? Apakah dia bentuknya balok? Nah, coba diperhatikan lemari di rumahnya ya. Bentuknya seperti apa ya? Kalau lemari di sekolah itu, dia bentuknya apa kira-kira? Ya, bentuknya balok. Karena dia panjang, tinggi ya. Dan lebarnya tidak sama. Mengerti ya semua? Nah, selanjutnya materi kita yang keempat, SBDP, seni, budaya, dan prakarya. Apa-apa sih yang kita pelajari di SBDP? Coba kita cek sama-sama ya. Yang pertama, menggambar dengan mencetak. Menggambar dengan mencetak itu yang bagaimana sih? Nah, ini contohnya. Nah, menggambar dengan mencetak itu kita artikan dengan menjiplak atau memperbanyak gambar dengan menggunakan cetakan. Ini yang seperti ini. Ini bunganya itu menggunakan cetakan ya, daunnya juga. Jadi diberikan pewarna, ditempel di situ, maka jadinya seperti ini.
Ya. Menggambar dengan mencetak dapat dilakukan dengan berbagai benda. Contoh menggambar dengan mencetak yang biasa kita gunakan yaitu buah belimbing. Biasa juga kita menggunakan uang koin ya. Uang koin itu biasa kita cetak ya. Kita memberikan pewarna atau biasa kita menggunakan pensil ya. Kemudian ditempel ya. Selanjutnya materi pencampuran warna. Ini anak-anakku pasti sudah lakukan di rumah. Mencampur warna, ada yang mencampur menggunakan 2 pewarna, ada yang pakai 3 pewarna, dan ada yang pun 4 dan sebagainya ya. Dari mencampur pewarna itu adalah menggabungkan 2, harus minimal 2 atau paling sedikit 2 warna yang kita gunakan, kita campur menjadi 1 ya. Itu namanya pencampuran warna. Pencampuran warna ini akan menghasilkan warna baru ya. Jadi nanti ketika warna dicampur, kita ambil 2 warna kemudian dicampur, diaduk-aduk. Nah, apakah menghasilkan warna yang baru atau warna berbeda? Misalnya warna kuning, kita ambil campur dengan warna merah. Apakah nanti hasilnya warna merah sama kuning? Tidak ya, itu akan menghasilkan warna baru ya, warna yang berbeda dari warna dasarnya. Jenis-jenis warna itu ada 3, ada warna primer, sekunder, dan tersier. Warna yang biasa kita gunakan untuk mencampur itu paling tidak kita menggunakan warna primer. Ada warna kuning, merah, dan biru ya. Contohnya, warna merah sama kuning. Warna merah sama kuning itu ketika dicampur akan menghasilkan apa? Warna apa? Ya, dia akan menghasilkan warna orange. Dan ketika kuning dan biru dicampur, menghasilkan warna apa? Ya, menghasilkan warna hijau. Begitupun dengan warna biru dan merah. Jadi apa? Ya, jadinya warna ungu. Beda ya. Ini biru dicampur merah kok jadi warna ungu. Nah, itu namanya pencampuran warna. Makanya dikatakan menghasilkan warna baru. Nah, bagaimana? Apakah sudah mengerti semua untuk materi kita hari ini? Iya, kalau sudah mengerti, alhamdulillah ya. Nah, untuk hari ini materi kita cukup ya. Dan silakan dibaca kembali ketika ada yang kurang jelas, atau boleh tanyakan ke Miss-nya yang mana yang kurang jelas nanti. Miss akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi, 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 pagi. See you.